Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami nama Abdul Hakim, asal kelahiran Jombang tahun 1973. Saya masuk di pesantren Lirboyo setelah tamat dari sanawiyah formal tahun kalau nggak salah 1987. Saya ingin mengambil cerita dari salah satu alumni senior. Selamat sore Bapak Said Mubarok. Selamat sore Bapak nggih, sami-sami nggih. Beliau niku aslinya bukan Kediri ya, tapi saking dari daerah Kutoarjo, tepatnya desa Karangwulo, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Itu memang dekat dengan saya, Beliau niku memang termasuk sosok yang paling haus dengan ilmu. Buktinya beliau dulu masa sekolah SR, belum ada SD, beliau sudah belajar dalam asuhan orang tuanya sendiri. Beliau kan juga orang tuanya juga tokoh masyarakat. Nah, di saat beliau mulai menginjak remaja, yaitu usia kira-kira 14 tahun, beliau sudah tindak ke Pondok Krapyak, mulai pendidikan Al-Qur'an. Mulai Al-Qur'annya belajarnya teng Krapyak Nggih. Setelah itu beliau kira-kira umur berapa? Tepatnya jelas agak dewasa lagi. Beliau juga langsung pindah ke Lirboyo. Setelah di Krapyak kemudian melanjutkan pendidikan. Itu secara yang paling singkat itu yang paling singkat sekali itu. Paling singkat saya itu. Paling singkat itu. Kemudian menempuh pendidikannya di Krapyak niku berguru kalih sinten? Beliau di Krapyak memang berguru dengan Mbah Kiai Ahmad Munawir, imam pengasuh sono. Beliau memang juga gurunya banyak. Jadi kalau untuk pokoknya banyak sekali lah. Nanti bisa dicek dalam akun Lirboyo yang MMQ ada insya Allah. Beliau di Lirboyo setahu saya, karena saya memang tahu yang seperti ini, beliau mengenyam pendidikan dari ibtidaiyah juga sampai sanawiyah. Karena di zamannya belum ada aliyah seperti sekarang, apalagi Mat Ali itu belum ada. Bahkan ada yang mengatakan sampai dados mustahik. Nggih, betul sekali. Nggih. Saking hebatnya mengajar, beliau sampai diambil menantu oleh Mbak Kiai Marzuki. Nggih. Ngajinya di MMQ itu zaman dulu setelah maghrib. Jadi ngaji bersama tepatnya di dalam bawah ini. Jadi sampai di jalan-jalan itu. Jadi beliau ngaji bersama setelah maghrib sampai isya. Kalau ingin ngaji sorokan musafahah langsung setelah, akhirnya kita bersabar ngaji dengan mendengarkan cara apa teori-teori dari beliau, bagaimana cara mengaji di MMQ, dan ditirukan menirukan. Pas waktu itu saya ingat ngaji saya itu dengan Al-Maghfurlah Yai Ahmad Azizi, Mbah Yai Azizi, terus Ustadz Anang, pokoknya banyak dari kamar-kamar saya. Terus ingat saya itu, saya itu ngaji nggak disalahkan Fatihah itu sampai 40 hari kalau nggak salah, lebih mungkin. Sampai pikiran putus asa, nggak disalahkan, pokoknya ngaji Fatihah 2 kali, tahiyat 2 kali, mundur. Selagi beliau belum Qul a'udzu birabbin nas, masih harus melanjutkan. Masih terus. Karena apa? Kala itu belum ada ustadz pembantu beliau. Yang saya sama beliau itu salut sekali. Beliau dawuhnya ngaji ki ora ono libure. Ngaji ki ora ono libure. Tidak ada kamus libur. Enggak ada sama sekali. Cuman 2 hari, yaitu Jumat dan juga hari raya. Karena Masya Allah beliau juga termasuk tokoh
yang paling getol, paling semangat dalam mengembangkan Utsmani. Karena yaitu Utsmani itu adalah satu kitab atau tulisan yang memang dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan sama sekali. Beda yang non Utsmani, beda sekali, beda sekali. Beliau memang benar-benar inginnya berpegang teguh dengan Quran Utsmani yang memang secara sanad dan juga tulisan masih asli zaman Rasulullah, masih asli, nggak ada perubahan sama sekali. Bisa dikatakan keorisinalan atau keotentikan dari Betul. Al-Quran itu dengan metode Rasul Utsmani insya Allah masih terjaga. Masih terjaga sampai sekarang. Beliau sangat berjuang gigih memperjuangkan Quran Rasul Utsmani. Saya sama Pak Miftah disuruh ngirim ke Menteri Agama pengajuan gimana Quran di Indonesia ini dicetak dengan Rasul Utsmani sampai segini tebal. Nah, akhirnya jenenge santri ndablek. Alas Pak Miftah yang penting awake dhewe dikokon ngirim ya ngirim. Karena apa enggak ada respon di sini tetap. Sampai sekarang sampai kalau mau teliti Quran di Indonesia sudah banyak perubahan. Ustaznya ke Menteri Agama bukan satu kali saja mengajukan sampai mengkritisi Quran Indonesia. Jadi dialog beliau mengajak untuk Quran dari Rasul Utsmani ini nggak 1-2 kali mengadakan dialog di sana, di Pare, di kota saya di mana saya pernah di Purworejo, tanah kelahiran. Jelas beliau memang tokoh yang paling getol memperjuangkan Utsmani. Ingat dulu saya ketika launching pertama buku Jatempur, buku Jatempur yang satu itu di pegangan santri MMK yang tahap awal. Itu saya termasuk panitia walaupun panitia kecil-kecilan lah. Ingat betul dulu launching di Masjid Agung Kediri. Launchingnya di Masjid Agung. Nggih, teng mriko itu mengundang di samping orang-orang pondok juga dari orang-orang luar, termasuk akademisi. Akademisi juga diundang ke sana, didatangkan. Masya Allah semangat banget beliau itu. Dan beliau memang satu-satunya tokoh yang paling berjasa dalam masalah Ros Utsmani. Terlebih di Pondok Lirboyo. Buktinya dulu itu santri-santri ketika baca Quran yang non Utsmani kan sulit. Sekarang jadi gampang dan cara Lirboyo pun yang sekarang hampir 80% rata-rata baik Utsmani. Walaupun bukan Utsmani asli Timur Tengah, tapi Utsmani lokal seperti yang Kudus kan juga Utsmani sekarang. Kala itu ada Ustadz Munhamir Allah maghfir lahu dan Ustadz Hanafi, iya. Kami diajak beliau untuk mari kita launchingkan zaman sekarang kan launching di Masjid Jamek. Jalan bersama-sama, Jamek Kota. Di situ mengadakan dialog Al-Quran dan meloncingan Jatempur, karena banyak desakan-desakan untuk bagaimana untuk tingkat pemula ini ada sebuah wadah tersendiri namanya Jatempur. Beliau itu pokoknya seorang yang alim, yang nggak macem-macem, yang sangat perhatian dengan muridnya. Saya itu gumunnya, padahal nggak pernah perkenalan, tapi namanya satu persatu muridnya hafal. Kalau jamaah ya seperti itu, sebelum subuh sudah banyak dulu di sini. Jadi sebelum subuh itu sudah walaupun di Lirboyo nggak ada tarhim, sudah tradisi, sudah banyak penuh. Jadi azan terus sholat sunat. Bentar lagi ditunggu berapa menit baru enggak langsung, tapi istiqomahnya itu tawasul. Beliau dulu ketika bulan-bulan suci Ramadan
para masayikh, para syekh kitab, beliau habis taraweh ngaji Quran di Masjid Lapangan Songo yang dalam itu. Oh, oke. Nah, dan saya termasuk dulu pengikut setia. Oh, Nggih. Masya Allah. Dan beliau juga Masya Allah. Yai Maftuh itu Masya Allah paling seneng dan paling cinta dengan santri yang istiqomah. Istiqomah. Apalagi Terus, nggih, ala ada santri yang nopo jenenge niku semangat sregep. Nggih, semangat sregep. Kalau yang bukan domisili di MMK, yang santri bahasa Benatur, niku paling seneng kalau ada yang ngaji berangkat awal sekali. Seneng, dan bahkan rata-rata orang dulu, nggih, walaupun napa niku belum sampai beliau itu ngaji mesti setengah hafal. Nggih, sudah diatur masalah nafas, nakufnya sudah diatur. Artinya memang yang Yai Maftuh sendiri prioritaskan adalah cara membaca. Masya Allah, betul sekali. Dari makrotnya, sifatnya, panjang pendeknya. Iya. Berani ngaji sama beliau berarti orang hebat. Biasa ini. Saking apa? Bukan karena apa-apa, karena disiplinnya, karena beliau betul-betul ingin menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Tapi ketika di luar majelis pengajian, sangat halim beliau itu, sangat aris, koyo gak duwe masalah gitu loh, wes ceriang. Kamu itu adalah pilihan-pilihan Allah. Kamu itu sudah melakukan sebuah perkara yang terbaik. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang terbaik. Jangan kecil hati. Jadi orang harus militan. Sampai biasa beliau itu kalau kurang pas di hati beliau, kalau nggak siap mengajar Quran, saya ajar sendiri. Karena apa? Dalam rangka ada sebagian namanya manusia ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Kadang ada kurang disiplin dalam mengajar, sehingga ketika masuk ke hadapan beliau itu bacaan sudah masih belum pantas, sudah dinaikkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.